Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas energi baru terbarukan. Judul presentasi kali ini adalah Refused Derived Fuel dari sampah. Latar belakangnya, bahan bakar yang dihasilkan dari limbah padat umumnya disebut sebagai RDF, Refused Derived Fuel. RDF adalah pengembangan produk baru yang berkembang dengan pesat. RDF tersedia dalam ukuran besar atau kecil dalam bentuk serbuk dan padat. Dalam setiap kategori limbah padat dapat diproses melalui berbagai desain proses yang dapat menghasilkan RDF dengan tingkat kemurnian yang berbeda. Kemungkinan variasi kualitas dalam RDF berdasarkan dari input material atau limbah padat bersifat heterogen dan komposisinya akan bervariasi. Material tergantung lingkungan atau kedalaman dari penemuan sampah tersebut. Beberapa penelitian telah mengkarakterisasi komposisi limbah padat, namun banyak lagi yang harus dilakukan, seperti prosedur pengujian yang baku, komposisi sampah yang bervariasi, dan lainnya. Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan yang diterima secara umum sebelum menghasilkan komposisi standar dengan nilai kalor RDF yang diakui oleh Kementerian SDM, Perpres nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan menyatakan bahwa perlu adanya pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi volume sampah secara signifikan. Pembahasan bagaimana potensi energinya di Indonesia dipengaruhi oleh situasi dunia dalam hal ketersediaan energi dengan semakin terbatas terhadap tingkat kebutuhan energi dan kondisi Indonesia yang tidak mungkin lagi mengandalkan bahan bakar fosil terutama minyak sebagai energi utama. Pemerintah telah mengeluarkan suatu undang-undang UU Nomor 30 2007 tentang manajemen industri yang berbasis kebijakan berkelanjutan dan wawasan lingkungan untuk menciptakan kekuatan mandiri di bidang pengaturan energi. Visi undang-undang tersebut adalah untuk memperoleh kemandirian penyediaan energi secara berkelanjutan, didukung oleh kemampuan nasional pada penyediaan energi yang didukung oleh kemampuan nasional dengan melibatkan seluruh aset nasional dalam setiap langkah pengolahan energi mulai dari awal hingga akhir proses. Misi dari undang-undang tersebut adalah untuk memastikan ketersediaan dari energi bagi kebutuhan domestik, meningkatkan kualitas sumber energi, mengelola energi secara berkesinambungan, termasuk di dalamnya guna memberikan perhatian yang memadai pada usaha pelestarian lingkungan, serta meningkatkan kemampuan nasional. Seperti diketahui, Indonesia memiliki hampir semua jenis sumber energi, baik fosil maupun non-fosil. Di Indonesia, sampah menjadi masalah pelik yang kerap muncul setiap tahun dan susah ditangani. Pasalnya, volumenya kian bertambah seiring pertumbuhan penduduk. Berdasarkan laporan statistik lingkungan hidup Indonesia 2018, timbunan sampah di Indonesia mencapai 65,2 juta ton per tahun 2016. Timbunan sampah diprediksi akan bertambah
hingga lebih dari 5,9 juta ton pada 2025. Sampah merupakan salah satu sumber energi terbarukan. Jenis sampah yang mudah terbakar memiliki potensi nilai kalor yang cukup tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Dengan sistem teknologi RDF ini, sampah dapat diubah menjadi energi yang berfungsi sebagai briket yang dimanfaatkan sebagai substitusi bahan bakar bagi pabrik semen. Ini adalah alur pengolahan sampah menjadi RDF. Pertama, penimbangan sampah, dilanjut pembongkaran sampah, terus pemilahan sampah, lalu sampah dijajah, lalu masuk ke bank pengering, lanjut proses pengeringan, dan diayak agar sesuai ukurannya, lalu menjadi RDF, lalu digunakan menjadi bahan bakar. Ini adalah contoh alur sampah dalam penyelenggaraan TPS RDF di Cilacap. Ini adalah hasil dari RDF-nya. Untuk performa teknologinya, RDF sendiri merupakan suatu teknologi pengolah sampah. Sampah tersebut nantinya akan diproses dalam ukuran yang lebih kecil atau ukuran pelet. Hasil dari proses tersebut nantinya dapat berguna sebagai bahan bakar dalam clean semen ataupun pembakaran boiler yang berbahan bakar batu bara. Sampah tersebut akan dimanfaatkan menjadi bahan baku RDF dengan cara menganalisis nilai kalor yang dihasilkan. RDF ini dihasilkan dari sampah yang mudah terbakar yang telah terpisah dengan bagian yang tidak mudah terbakar dengan melalui proses penjajahan, pengayaan, klasifikasi udara sehingga selain dapat mengurai sampah dan juga membersihkan lahan-lahan TPA, teknologi RDF ini mampu menghasilkan energi tambahan yang juga ramah lingkungan untuk kebutuhan sektor industri di Indonesia. Karena usulan ini, tak sedikit perusahaan besar yang berminat untuk melakukan kerjasama dalam mengembangkan teknologi RDF ini, baik sebagai operator maupun buyer. Potensi pengaplikasiannya di Indonesia. Pengolahan sampah menjadi RDF merupakan salah satu tonggak baru penanganan sampah di Indonesia. Potensi pengaplikasian RDF dari sampah ini sangat cocok diaplikasikan di Indonesia karena 60% komposisi sampah di Indonesia adalah sampah organik. Selain itu, RDF bisa digunakan untuk campuran batu bara sehingga mampu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Sekian dari saya. Terima kasih.